Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas latihan ulangan bab 4 kelas 5. Nomor 1. Rangsangan di sekitar dapat kamu amati dengan menggunakan rangsangan di sekitar dapat kamu amati dengan jelas adalah menggunakan mata. Jawabannya B. Perhatikan gerakan-gerakan berikut. Gerakan kompleks ditunjukkan oleh nomor, yaitu ini menirukan gerakan menyisir rambut. Tidak, berarti jawabannya yang tepat adalah meniru gerakan membaca buku sambil mengantuk. Dan 24 berarti meniru gerakan menyapu sambil berjoget. Nah, ini berarti 2 dan 4, berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 3. Fungsi gerak dan ekspresi dalam pantomim adalah yaitu dialog, berarti jawabannya B. Nomor 4. Tema dalam merangkai gerak berfungsi untuk yaitu menciptakan adegan yang utuh dan runtut. Jawabannya yang nomor 5. Denny dan teman-teman yang menirukan gerakan bermain sepak bola. Mereka sama sekali tidak menggunakan bola sebagai alat bantu. Gerakan yang dilakukan oleh Denny dan teman-temannya disebut gerakan imajinatif. Jawabannya adalah yang B. Nomor 6. Unsur seni peran yang berfungsi sebagai naskah cerita disebut unsur lakon. Jawabannya yang A. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Bentuk dan posisi tubuh yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah terbuka dan rendah. Berarti jawabannya yang B. Nomor 8. Perhatikan gerakan-gerakan berikut. Nah, urutan gerakan yang tepat hingga menjadi adegan menanam tanaman adalah pertama, jelas ini adalah berjalan ke ladang sambil membawa cangkul, kemudian mencangkul tanah, dan menanam tanaman di tanah kemudian menyiramnya. Berarti lebih jelas adalah yang B. Selanjutnya nomor 9. Pemain teater dapat membuat dialog dan berakting secara spontan tanpa naskah. Kegiatan tersebut dinamakan improvisasi. Berarti jawabannya yang B. Nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat berimprovisasi ditunjukkan oleh nomor, yaitu tentukan karakter yang akan dimainkan dan selalu memberikan umpan balik yang diberikan lawan main, serta memperhatikan pengaturan komposisi yang tepat. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Eksplorasi gerak biasanya dilakukan. Itu dilakukan sebelum bermain peran. Ini maksudnya perannya, memain pesan. Nomor 2. Proses meniru gerakan pada dunia teater disebut sebagai pantomim. Nomor 3. Sebelum merangkai gerak menjadi adegan, kamu sebaiknya menentukan tema. Ungkapan perasaan saat memerankan tokoh disebut penghayatan. Improvisasi membutuhkan kemampuan imajinasi. Bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. Tulislah masing-masing 2 contoh gerakan sederhana dan gerakan kompleks. Ini contoh gerakan sederhana, gerakan menyisir rambut dan gerakan menyapu lantai. Sedangkan gerakan kompleksnya
gerak membaca buku sambil mengantuk, dan gerakan memasak sambil mencuci piring. Selanjutnya nomor 2. Buatlah rangkaian gerak dengan tema memanen. Nah, itu awalnya berjalan ke ladang sambil membawa cangkul, kemudian mencangkul tanah, menyiram tanaman di tanah, dan menanam tanaman di tanah, kemudian menyiram tanaman. Selanjutnya, nomor 3. Mengapa pemain peran harus menunjukkan gestur tubuh yang tepat saat melakukan pementasan? Jelaskan. Agar pesan yang terkandung dapat disampaikan dengan tersampaikannya dengan jelas kepada penonton. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan bentuk tubuh tertutup saat melakukan tableau? Tulislah 2 contoh bentuk tubuh tertutup, yaitu dengan menutup beberapa bagian tubuh sebelum tubuh tidak dapat dilihat jelas oleh penonton. Contoh bentuk tubuh tertutup antara lain ada menyilangkan tangan di depan dada dan menekuk lutut. Selanjutnya, nomor 5. Apa yang dimaksud dengan blocking? Jelaskan. Nah, blocking maksudnya adalah pengaturan posisi gerak dalam pentas. Blocking berguna agar tidak menutup pemain lain di panggung. Nah, demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.